Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-mustafa al-mukarram alladzi ilaihi talaqana yawmaz ziham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawus min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qablu wa yaqdifuna bil ghaibi min makanin ba'id wa khila bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila bi asyaihim min qablu innahum kanu fi syakkim murib. Wa qala Imam Qatadah fi qaulihi iyyaka wasaki ar-raibah man mata ala syaki fa innahu bu'isa alaihi wa man mata ala yakinin bu'isa alaihi wallahu alam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa ba'du. Hadirin jamaah Jumat di Rahman hadanallahu iyyakum ajmain. Melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmah dan inayah yang senantiasa dianugerahkan kepada kita hambanya dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa rukuk sujud padanya. Semoga salam dan salawat curahkan baginda agung Rasulullah khatamul anbiya wal mursalin. Hadirin arsadakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulang-ulang dalam firman-Nya sehingga Al-Quran benar-benar menjadi hujjah balighah, argumen yang paripurna selama manusia hidup di dunia, membacanya dan bertapa kepadanya, sehingga kelak hari perjumpaannya tidak ada dialog yang sengit, masing-masing telah menghabiskan umur di dunia ini. Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam penutup surah Saba 3 ayat yang terakhir, mereka mengaku kami telah beriman kepada Allah. Lantas bagaimana mereka akan mendapatkan sesuatu itu dari tempat yang jauh, padahal telah berkufur kepada Allah sebelumnya dulu di dunia, dan mereka mengingkari perkara-perkara gaib dari tempat yang jauh. Maka akan dihalang antara mereka dan apa yang mereka sangat inginkan, sebagaimana diperbuat nenek moyang mereka terdahulu sebelumnya. Sungguhnya mereka dalam keadaan keraguan yang sangat mendalam. 3 ayat penutup surah Saba ini mengkisahkan bahwa manusia, sebagian dari orang-orang yang kufur kepada Allah, hisab, hari kebangkitan, mereka kelak di akhirat akan mengucapkan kami telah beriman kepada Allah. Hisab, jannah, na dan mizan ini. Maka Allah membantah, bagaimana hari ini akan mengatakan seperti itu, padahal dulu di dunianya mereka mengkufuri hal-hal yang gaib yang mereka sebutkan itu. Hari ini akan beriman mendadak. Maka sebenarnya telah terhalang antara dirinya dan iman yang akan dicapai mendadak pada hari itu. Dan kelak juga orang-orang kafir telah dinyatakan, ditampakkan depan mereka perwujudan surga mereka, kehendaknya tinggi, besar, penuh selera, tapi terhalang dengan kekufuran mereka sendiri. Oleh karena itu Allah menegaskan, dulu di dunia
mereka kepada Allah, Rasulnya, alam gaib, dan hari akhirat, mereka penuh keraguan yang mendalam. Hadirin arsadakumullah, penutup ayat ini menegaskan bahwa amal itu harus diikrarkan di dunia dan diamalkan muqtadayatnya, tuntutan imannya di dunia juga. Semua ajaran Islam, ajaran Allah terbuka, telah disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, disambung orang-orang soleh sebelumnya, dan umur telah Allah berikan kepada mereka. Mengapa mereka masih dalam keadaan keraguan yang mendalam? Maka pernyataan iman mereka kelak di akhirat akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Qatadah menjelaskan, hendaklah Anda jauh, buang jauh, yaitu keraguan, kebimbangan terhadap kebenaran ini. Sesungguhnya orang yang mati dalam keraguan, kebimbangan, kelak hari kiamat akan dibangkitkan dalam seperti itu. Dan siapa yang mati dalam keyakinannya, ini saya akan dibangkitkan dalam keyakinannya itu. Oleh sebab itu, Islam ini intinya adalah keyakinan. Idza dhahabal yakin dhabatin. Jika keyakinan itu hilang, maka intisarinya Islam adalah hilang dari dalam dada manusia. Oleh karena itu, mari kita yakini iman, Islam, Allah, Rasulnya, hari kebangkitan, surga dan neraka di dunia ini, dan kita amalkan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, tidak ada paksaan siapapun, karena ini akan kembali pada kita masing-masing. Hadirin arsadakumullah, suatu hari sahabat Ibnu Umar menegaskan, tatkala beliau ingin meneguk air yang dingin, tiba-tiba tidak jadi teguk dalam mulutnya dan tiba-tiba menangis. Maka para sahabat sekitarnya bertanya, mayuki kaya Ibnu Umar? Tadzakartu ayatan min kitabillah wa tadzakartu Rasulullah yaqulu inna min ahlin nari yukibuna surban baridan. Yang membuat aku menangis dan tidak jadi minum air dingin ini karena mengingat suatu ayat dalam ayat Allah, yaitu penutup ayat surah Saba ini, wahila bainahum wa baina yastahun, akan terhalang mereka dengan apa yang dikehendaki penuh selera. Maka aku tanggalkan air dingin. Dan aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian ahli neraka itu suka meminum air dingin. Hadirin astagfirullah, ini kata sahabat, perbuatan sahabat, dan akan menjadi perkembangannya dunia hari ini, bahwa sebagian orang khususnya usia muda mencintai air yang dingin yang disimpan di dalam kulkas. Oleh karena itu, silahkan sekali dua kali, tapi jangan menjadi tabiat kesenangan asli. Karena Abdullah bin Umar menangis ketika akan meneguk air dingin, mengingat ayat ini dan sabda Rasulullah SAW. Hadirin astagfirullah, dalam kisah yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan, hadartu ila rajulin jalisin ara rasilin faqala fa kaifa atariq ila hadzal qasr. Di kalangan umat Bani Israel dulu terdapat lelaki yang soleh, masa mudanya sudah memiliki istana dan masih bujang. Maka tiba-tiba orang datang ke tempat itu dengan penuh kesunyian dan kenyamanan, bertanya kepada laki itu, "Hai pemuda, bagaimana caranya Anda memiliki istana semegah ini, sebesar ini?" Maka laki itu menjelaskan, "Ra'aitu fi lailati ajaib." Memiliki istana itu perjalanan yang sangat panjang. Sampai usiaku semacam ini, aku juga masih sendirian. Tapi malam hari, aku melihat dalam mimpiku penuh berbagai keajaiban. Sayati ala nasi zamanun inda ar-rajulu indahul amanah falam yaktir ayu adiha fayazitu alaiha.
kelak akan terjadi di kalangan umat manusia seorang lelaki yang punya amanat yang belum bisa melaksanakan dengan sebaiknya, wa yazidu 'alaiha, tapi laki itu lantas tambah amanat yang baru. Hadirin astagfirullah, ini ru'ya sholihah 4/6 dari kenabian, bahwa kelak zamannya akan terjadi di kalangan manusia memegang suatu amanat. Menurut penilaian dirinya, orang sekitarnya belum mampu melaksanakan dengan sebaiknya, tapi hatinya muncul lagi, saya ingin tambah amanat yang baru. Pola pikir kehidupan manusia sekarang sudah semakin beranjak pada riwayat ini. Tidak upaya melaksanakan amanah dengan sebaiknya, memberikan dampak yang positif kepada dirinya, lingkungannya, dan umat pada seluasnya, tapi menambah amanat yang lain. Ini menjadi kecondongan sebagian manusia, dan akibatnya dirinya tidak nyaman mantap melaksanakan amanat itu dan memberikan dampak yang tidak baik kepada lingkungan dan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, mari kita tepis dan kita kemas perasaan kita dari orang yang puo-puo ambisi untuk megang amanat, sedangkan diri kita mungkin bukan ahlinya atau belum waktu kalau dibuat amanat itu berdobel-dobel, sehingga akan merugikan diri kita sendiri dan kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Siapa saya, mampu apa saya, dan bagaimana umat saya. Yang kedua, saya ti'alana si zamanun ar-rajulu yatazawwaju imra'atan la li hasabin wala dinin wala jamalin wa innama yuridu biha malaha. Kelak akan terjadi suatu zaman seorang laki menikahi wanita bukan karena agamanya, bukan karena status sosialnya yang tinggi, dan juga bukan karena kecantikannya, tapi dia menghendaki harta yang dimiliki perempuan itu. Watakunu minhu tarji'u ilaiha wa malaha. Akhirnya harta itu akan dikuasai oleh wanita itu, dan dia tidak memiliki anak keturunan. Yang kedua, ini sudah terjadi pada sebagian saudara kita, tetangga kita. Yang penting menikah itu sasarannya wanita yang berharta, kaya raya. Dengan itu akan bisa mengembangkan kesejahteraan hidupnya bersama-sama, walaupun pada akhirnya mungkin tidak diberi anak kecuali satu, atau bisa jadi sama sekali tidak punya anak. Pada akhirnya pula harta yang melimpah diharapkan itu tidak di tangan laki-laki itu, bahkan dikuasai oleh istrinya dengan alasan modal yang besar dari aku, merintis usaha ini karena jerih payahku, dan kamu tidak punya hak sama sekali. Kamu orang datang kemudian yang ingin ikut mengembangkan, maka kalian kembali kepada kondisimu sebagaimana belum nikah. Hadirin astagfirullah, ini perkara yang sudah nyeleweng dari tuntunan Islam, syariat. Maka mari kita luruskan pada generasi kita, anak turun kita, agar menikah itu berasas mempunyai landasan yang jelas, sehingga menguntungkan dunia dan akhirat. Agama, sosialnya, keturunan dapat. Adapun harta bukan tujuan, tapi perangkat yang membawa kepada kebahagiaan hidup sendiri. Yang terakhir, saya ti'ala nasi zamanun la ya'rifu rajulu mata tazawwaja wa mata yuladu wa mata mautu. Kelak akan terjadi suatu zaman menimpa seseorang, dia lupa kapan dia menikah, dan dia lupa kapan mempunyai anak, dan kapan pula anak-anak itu besar, dan kapan pula yang terakhir dia akan mati. Hari ini akan semakin dirasakan
masyarakat usia tua yang sudah punya anak banyak, pekerjaan luas, sampai lupa kapan dulu kala kita menikah, dan kapan pula Allah mulai menganugerahkan anak turun, dan kapan pula anak itu beranjak dewasa, tiba-tiba sudah tua, sudah menjelang lumpuh, bahkan melaksanakan sholat jamaah sudah tertatih-tatih. Oleh karena itu, mari kita kenang peristiwa-peristiwa akhir zaman itu yang telah dinyatakan oleh lelaki soleh pada kalangan Bani Israel. Wadhalika dobiyatun minat dunia. Rangkaian riwayat di atas tujuannya adalah dobiyah, seperti orang ingin meraih, menangkap kijang betina yang bersih dan molek. Itulah manusia memandang dunia dengan keindahannya, seperti orang melihat kijang betina yang molek. Siapa tidak menginginkan? Sehingga perkara-perkara yang mendasar, tujuan din, orang tua, sosial dakwahnya diabaikan, tapi terpukul dan terjebak bagaimana meraih keindahan dunia dengan keindahannya. Akhirnya dua-duanya tidak didapatkan. Famata ala aswa'i halin. Akhirnya mereka akan menghadapi kehidupannya dalam kondisi yang terburuk dan terpuruk. Dunia yang tidak meraih kebahagiaan kecuali sebentar. Akhiratnya perkara yang sangat gampang. Oleh karena itu, mari kita luruskan garis hidup kita, pola pikir hidup kita berangkat dari iman Islam yang benar, sehingga kita akan menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin. Qul bihadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wa qirbi farwan wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih lana dinana alati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana ala ilaiha ma'aduna waj'alil khayah ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min syarrin. Allahumma ij'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayami yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.